pun kalau dicalonkan dimodali 490 triliun bisa menang, apalagi manusia, kira-kira begitu. Jadi udahlah. Sekarang saya tanya Bang Kodari, apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok, untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat tergantung kebutuhan. Nah itu tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan di harga beras naik diberikan bantuan beras. Ada yang namanya anggaran. Ketika ada El Nino diberikan El Nino bantuan El kapan? Di Nino. Jakarta mana ada El Nino? Jadi bantuan buat rakyat. sekarang coba tanya hipotesis saya. Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Ya. Jokowi. Tapi Ya. kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, kalau kita bicara calon presiden, dari tiga itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma satu. Iya, tapi sehingga manfaatnya itu dari semua partai politik iya, yang memasang saya mau muka jelasin, bapaknya. potong terus. Sebentar dulu. Loh, Ini giliran saya. Anda jawab dulu, saya jawab lagi. Saya Ini giliran jelaskan saya. dulu, baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu, baru Anda jawab. Makanya saya bantah dulu Anda karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik. Tapi Gini hanya loh. satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Iya, paling banyak yang Golkar mana? pasang mukanya, ada iklannya di TV1. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada. Jadi calon presiden itu cuma satu yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya lalu Jadi coba lihat ini. Sekarang Golkar naik gak suaranya? enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang saya tanya Golkar dulu. naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Ya, Jokowi pertanyaannya itu terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti rata dong. Kalau semua berarti rata, pemilu harusnya legislatif, semua partai naik. Partai politik itu mesinnya Kalau rata lemah partai semua berkurang. naik. Nah, kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra dan Nah, partai mesin, lainnya. bukan pengaruh Jokowi, Ada yang variabel yang mesinnya. lain. Ada variabel yang lain. Anda nggak melihat Anda begitu. bisa bantah Kalau dikatakan bahwa naik pengaruh semua, Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya Harusnya didapatkan rata. oleh banyak partai Jadi politik. udahlah, Kalau kalau calon saya- presiden cuma satu. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik. Naik juga. Oh, saya kagak boleh naik. Makanya pengaruh Pak Jokowi itu Nggak banyak. Anda gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tidak benar. Siapa? Iya, nggak benar. Anda bilang nggak ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. PSI naik, Golkar naik, Gerindra naik. Coba tolong dibantah. Pengaruhnya PSI. berapa? Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena mesin Ada. kan? Karena Pertanyaannya mesin kenapa? kan? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik kak? Ya mesinnya Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang ada rata, dua harusnya variabel Pan dong. naik. Lo nggak harusnya lari. Tadi Semua mengatakan naik. nggak ada. Harusnya Tadi semua- mengatakan harusnya Gelora nggak naik. ada. Kenapa Gelora Jangan naik? lagi mengatakan besar atau tidak. Iya. Besar kalau digabung tuh Itu besar. makanya, ini memang beda, ya. Kalau digabung besar hasilnya. Kalau masih S1 Udah psikologi kehilangan kan susah. argumentasi. Udah kehilangan argumentasi dia. Ya. Udah, saya nggak usah jawab lagi. Kehilangan argumentasi. Ya memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Ini yang ngomong PhD psikologi. Terusin, ayo terusin. Ya, ini yang ngomong apa lagi? Ini yang ngomong PhD psikologi. Terusin. Saya ngomong ya. Sekarang giliran Tadi Anda. kok ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Saya ngomong ini. Jadi begini. Saya PhD politik. Saya PhD politik. Udah. Saya PhD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja, nggak usah bangga-banggain soal psikologi, biasa aja lah. Apa saya? Gini loh. Yang ngomong soal psikologi, ya saya jawab, saya sarjana Ya makanya yang ngomongin PhD psikologi. Loh, yang ngomongin PhD politik. Ya beda. Maka lebih dalam saya bicara psikologi. Kalau bicara pemilu, lebih relevan psikologi atau politik? Psikologi Lebih relevan lah. saya daripada Anda. Lebih relevan saya daripada Anda. Pengaruhnya itu adalah pengaruh bluffing sembakonya, bukan Jokowinya. Enggak dong. Makanya masa anaknya Pak Jokowi yang Pengaruh sudah Pak jelas-jelas Jokowi, di belakang popularitas muka. Pak Jokowi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena Jangan. faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Nggak membantah. Lah iya kan? Hewan pun kalau Oke, kembali lagi di channel Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit perdebatan
dari Hari dan saudara kita pengamat politik mengenai hak angket yang diduga adanya kecurangan dalam Pilpres di 2024 pada saat itu karena adanya pembagian bansos yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai sasaran. Dan beliau tadi, saudara kita mengatakan bahwasannya bansos tersebut tidak sesuai dan tidak disampaikan oleh masyarakat. Bansos tersebut menjadikan salah satu kampanye Prabowo dan Gibran, itu yang dimaksud oleh mereka. Mungkin ini teman-teman juga sudah menyimak perdebatan mereka. Sebenarnya gampang saja teman-teman, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, saudara Iqbal, bahwasannya dan Okari tersebut tidak susah teman-teman. Memang bansos tersebut ketika kita salah menggunakan itu memang adalah hak masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pada masa itu bahwasannya Pak Jokowi saat itu turun tangan dan melakukan pembagian bansos pada masa kampanye Prabowo dan Gibran. Jadi kecurigaan atau masyarakat terhadap cawe-cawe Jokowi, jadi bansos tersebut dianggap bahwasanya itu adalah salah satu alat guna untuk menarik perhatian masyarakat dan memenangkan salah satu paslon. Dan di akhir-akhir video tadi mereka betapa lucunya ya teman-teman, betapa enaknya dipertontonkan ketika mereka kita lihat perdebatan mereka sangat seru sekali teman-teman. Jadi ya hal itu menurut saya enak dipertontonkan teman-teman. Ya menurut partai Golkar atau menurut partai PSI yang dimana PSI mendukung salah satu paslon yaitu paslon Prabowo dan Gibran pada saat itu, tetapi PSI tidak masuk ke Senayan dan itu mereka debat sehingga suasana seakan-akan dari salah satu pihak atau saudara kita pengamat politik jadi merasa malu. Dan itu terang-terangan, dan bahkan mereka juga ada mengatakan bahwasanya S1 psikologi ataupun, dan di situ pun hadirnya seorang Rocky Gerung. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan komentar dari saudara-saudara kita bagaimana tanggapan mereka. Keren kalau lagi berak. Ini sangat kocak. Susah sih kalau nyaliin El Nino. Nah, yang jelas pengaruh Jokowi rakyat jelantah di bawaan kebanyakan mencintai Jokowi dan suka. Bila tidak suka, iya itu hak masing-masing. Yang jelas banyak yang suka. Nah, kalau komentar dari saudara kita Yupi Hanafi, tentunya memang itu hak kita sebagai masyarakat atau individu tanggapan kita terhadap Pak Jokowi. Semua orang pastinya ada pandangan sudutnya ini, dan kita juga tidak bisa memaksa bahwasannya kita harus menyukai ini. Bahkan orang pun dan kita sendiri pun kita memilih hak pilih kita untuk menyukai seseorang. Menurut saya sendiri juga suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Tetapi pada Pilpres 2024 bahwasannya bisa dikatakan bahwasannya blundernya Pak Joko Widodo pada saat itu. Bahkan Pak Jokowi juga terang-terangan bahwasanya presiden boleh melakukan kampanye, bahkan boleh memihak. Pada saat itu memang berdasarkan pasal atau undang-undang yang sudah ditetapkan, saya tidak tahu pasal berapa, tetapi bahwasanya presiden boleh memihak bahkan melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Memang sah-sah saja. Dan apakah pengaruh Jokowi mengatakan hal tersebut dengan adanya di sampingnya Prabowo Subianto itu berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Lawan bicara Pak Kodari masih sekolah lah ya. Nah, itu tergantung dari saudara kita teman-teman. Ali Tahir kalau bagi BLT 400 triliun juga bisa. Makin kesini makin Kodari. Pak
Paking keren Pak Kodari, tidak ada tandingnya. Nah, hebat Kodari, idaman gue yang baru Kodari pintar ngomong. Bansos bukannya dari dulu sudah ada. Iya, bansos itu memang sudah dari dulu ada, tetapi yang dibahas saudara-saudara kita pengawal politik tersebut, ya tentunya bansos adalah milik negara dan milik masyarakat. Tentunya harus tepat sasaran, bukan pada saat kampanye pada saat itu. Jadi masyarakat juga banyak beranggapan bahwasanya bansos tersebut dibagikan oleh salah satu pihak, sehingga masyarakat beranggapan itu adalah salah satu pemenang dalam salah satu paslon. Okari benar bansos sesuai aturan dan kondisi. Nah, Okari benar. Tentunya pembagian bansos itu adalah sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan aturan. Karena ketika kita membagi bansos tidak sesuai dengan aturan dan tidak bisa dipastikan bahwasanya itu adalah sesuai dengan sasaran. Okari gak bahaya tak? Okari ini wujudnya manusia, tapi kelakuan seperti apa ya silakan isi sendiri. Seru kalau Okari sudah ngomong. Bapak Okari bilang ke bapak itu, kami masyarakat Jawa Tengah milih Presiden 02, lawan untuk partai tetap PDIP. Iqbal adu sama Aldi Tahir aja. Pakar psikologi dan politik Okari tahu betul sebagai narasumber. Sekarang karena campur tangan presiden, ya wajar kalau masyarakat 80% tidak menerima. Tentunya itu tergantung dari hak bagi masyarakat, terima atau tidak. Pokoknya Jokowi juga adalah sentral. Ya tergantung dari masyarakat lah teman-teman. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwasanya saya tidak suka dengan Pak Jokowi ataupun Prabowo, bahkan Gibran. Dan saat ini juga mereka sudah terpilih, bahkan sudah dilantik dan bahkan sudah bertugas. Ya kita doakan saja mereka menjalankan amanah sesuai apa yang disampaikan oleh masyarakat dan pesan-pesan bagi masyarakat. Pesan saya sih sebagai masyarakat jelantah yang jauh dari kata politik dan jauh dari perkotaan, bahkan tinggal di desa, saya menyampaikan agar Prabowo Subianto menjalankan tugasnya dengan amanah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Saya yakin bahwasanya Prabowo tegas dan memiliki integritas yang tinggi dan konsisten dalam perkataan dan perilaku. Memang Prabowo tidak sejago Pak Jokowi dalam berpolitik dan bahkan tidak sekotor Pak Jokowi, karena saya yakin Prabowo Subianto terang-terangan dan transparan bahwasanya dia tulus untuk melayani masyarakat untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Saya yakin ketika Prabowo memimpin Republik Indonesia ini ada perubahan lebih maju ke depannya dan membuka peluang-peluang untuk masyarakat dan untuk anak muda untuk mewujudkan mimpinya ke depannya. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Songka TV melaporkan.